Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Biren dalam hal ini mendapatkan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diperuntukkan kepada masyarakat yang berdampak pandemi COVID-19. Sumber dana ini adalah sumber dana APBA yang dialokasikan untuk Kabupaten Biren. Sejauh ini data penerima sudah kami SK-kan dengan SK Bupati. Kemudian untuk pengadaan barang-barangnya yaitu itik, ayam, kandang, dan konsentrat sudah kita lakukan tender. Untuk anggarannya kita dapat 2,1 miliar. Diperuntukkan untuk 210 KK. Itu tersebar di 17 kecamatan. Ada penerima bahwa pihak-pihak tertentu. Mungkin ada klarifikasi dari Ibu yang bisa Ibu jelaskan. Ya, memang banyak isu-isu atau pernyataan-pernyataan dari rekan-rekan media atau masyarakat untuk hal ini. Tapi setelah tim verifikasi turun dan ada persetujuan dan mengetahui dari kecil segala macam, dan insya Allah alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Tim kita yang turun ke lapangan melihat sendiri calon penerima tersebut dan mereka menganggap ini layak dan disetujui atau mengetahui kecil dan tuhaku setempat. Kenapa penerima begitu sedikit sedangkan dampak masyarakat COVID di Biren kan sangat banyak? Kita memang di akhir di akhir tahun 2020 kita duduk rapat di Banda Aceh dengan dana 2,1 miliar untuk peternakan, untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Mungkin untuk penerimanya juga mereka yang tentukan sebanyak 210 orang. Jadi mungkin tidak terakomodir dari peternakan, mungkin bisa dari yang lain, karena dari dinas-dinas lain juga ada, dinas perikanan, pertanian, begitu. Dan kita doakan bersama untuk ke depan bisa bertambah lagi dana-dana ini, jadi sehingga ya masyarakat kita bisa terbantu. Untuk penerimanya Ibu, dari segi mana kita tinjau ya orang ini layak untuk menerima manfaat tersebut? Yang pertama data dari TKSK itu sekarang namanya base data terpadu. Base data terpadu. Itu yang terakumulasi di Bapeda. Jadi dari data tersebut, dan kita juga nggak terima mentah-mentah begitu. Ya, kita turun lagi ke lapangan dengan tim verifikasi, kita namakan ini tim CPCL. Mereka turun ke lapangan, lihat lagi, dan tidak semua yang ada datanya dari sana. Pas kita turun ke lapangan, mereka ada yang tidak terima, nggak mungkin layak menerima, tapi mungkin karena kondisi ya mereka menolak. Terus berarti ada warga yang menolak? Ada warga yang menolak karena mungkin kondisi penerima itu sendiri lah gitu. Ada nggak yang maksudnya syarat yang harus kita sampaikan kepada penerima? Misalnya penerima harus begini atau gitu. Begini, banyak syarat-syarat yang kita ajukan sehingga penerima agak sedikit bosan. Ya. Ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang isinya saya bertanda tangan di bawah ini, misalnya Pak Muhammad dengan nik, pekerjaan, alamat dan sebagainya. Untuk misalnya contoh ternak itik, di dalam tanggung jawab atas diri sendiri terhadap bantuan yang telah saya terima berupa bantuan ternak itik sejumlah 80 ekor. Nanti kalau itik mereka terima 80 ekor dan pakan ternak itik sejumlah 500 kg.
serta sanggup dan bersedia. 1. Menyediakan kandang untuk bantuan ternak itik, menyediakan tempat makan dan tempat minum ternak bantuan, bersedia memelihara bantuan ternak yang diberikan, tidak menjual pakan bantuan ternak yang diberikan, tidak memotong maupun menjual bantuan ternak yang masih produktif, melaporkan apabila ditemukan bantuan ternak yang tidak produktif lagi kepada petugas peternakan untuk diperiksa dan dapat dijual atau diganti dengan ternak yang baru. Berarti ternak yang afkir kita jual, kita ganti dengan ternak yang lain, dengan itik juga tentunya. Melaporkan apabila ada ternak yang mati kepada petugas dan dibuktikan dengan dokumentasi. Jadi jika ada ternak itik atau ayam yang mati, difoto nanti atau petugas kita turun ke lapangan melihat langsung, melakukan visum. Pokoknya mereka laporkan aja, bukan berarti mereka harus menggantikan, begitu. Mereka laporkan saja kenapa matinya segala macam. Itu tugas petugas peternakan kita yang nantinya membuat visum atau berita kematian. Kemudian mengikuti aturan dan bimbingan yang diberikan oleh petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Biren. Nanti mungkin ada bimbingan masalah cara pelihara itik yang baik dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan penerima tadi Ibu bilang 210 orang. 210 orang. Berarti setiap orang tuh sekitar 10 juta. 10 juta. 10 juta. Ya. Itu kita berikan barang atau memang ada nanti uang? Enggak ada. Jadi kita berikan barang. Kalau misalnya itik yang kita berikan itiknya sebanyak 80 ekor, terus kita berikan pakan 500 kg. Yang itu yang kita hitung untuk 2 bulan. Jadi 2 bulan selanjutnya? Kan sudah ada hasil. Oh iya. Ya sudah ada hasil, sudah bertelur. Jadi dari itulah mereka beli. Kalau yang bagi ayam kandangnya kita yang buat. Ya kita yang kasih. Rekanan yang buat. Ya rekanan. Tapi siap itu. Ya siap. Berarti penerima tahu beres. Ya tahu beres. Udah dipasang, tinggal kita angkut sana. Ini merupakan suatu anugerah dari corona sebenarnya. Memang ini wabah corona ini memang tidak kita harapkan. Tapi semoga dengan adanya bantuan dari pemerintah atau pemerhati kita yang berdampak COVID ini dengan memberikan bantuan ternak unggas, baik itu ayam atau itik. Yang pertama, program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan protein telur bisa tercapai. Yang kedua, bagi masyarakat yang berdampak COVID, dengan adanya bantuan ini bisa sedikit banyaknya membantu mereka untuk melangsungkan kehidupannya, begitu. Semoga apa yang program pemerintah ini bisa berjalan dengan baik, dan kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga mengharapkan bantuan ini bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh masyarakat, terutama Kabupaten Biren. Karena ini bantuannya sangat terbatas, sementara masyarakat yang berdampak COVID ini sangat banyak. Jadi banyak masyarakat di luar sana, di luar dari penerima ini yang sangat mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah, terutama untuk pengembangan peternakan unggas ini. Jadi kita mohon untuk selanjutnya masih ada kucuran-kucuran dana untuk membantu masyarakat-masyarakat lain yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Demikian.